Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fasalli li rabbika wanhar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bersyukur mari bersama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan dan mengatur alur kehidupan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala pula lah yang telah menghantarkan kita kepada derajat yang tinggi disebabkan karena tersematkan iman yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan saleh yang kita kerjakan, asalkan amalan itu disebabkan karena lillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dicatat sebagai bagian amalan saleh yang akan menghantarkan kita kepada ridha dan jannahnya. Salawat beriring salam, mari bersama kita sanjung agungkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita menghitung dari perguliran waktu yang ada, maka tak terasa sebentar lagi kita akan bertemu dengan satu bulan di mana bulan itu Allah Subhanahu wa taala akan melihat kesungguhan kita untuk beribadah kepadanya. Dari momen dan jenak waktu yang Allah sediakan di bulan itu, kesempatan ini yang bisa kita gunakan untuk meraup pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala saat ketika banyak kaum muslimin mengaplikasikan ibadah ini sebagai perwujudan cinta dan harapan untuk menggapai ridhonya. Bulan itu adalah bulan Dzulhijjah, di mana bulan ini dikatakan sebagai penghujung bulan dari tahun dan dari penanggalan Hijriyah. Tapi bukan hanya sekedar melihat bahwa ini adalah bulan di akhir dari penanggalan Islam, tetapi di dalam bulan Hijriyah itu ada momen yang sangat istimewa yang akan dijadikan sebagai ibadatan lahu ta'ala, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ibadah haji. Walaupun tahun ini adalah tahun tersulit dan mungkin tahun yang membuat kaum muslimin bersedih karena keputusan dari pemerintah Indonesia yang tidak memberangkatkan kaum muslimin yang akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala tahun ini ke Mekah Al-Mukarramah. Dan kita tidak tahu apakah juga negara lain seperti itu, tetapi kita urusi negara dan diri kita masing-masing, bahwa itulah keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kemenak Pusat, bahwa kaum muslimin di tahun 1441 Hijriah yang akan menjadi tamu Allah untuk sementara niatnya ditunda terlebih dahulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tahun ini belum bisa melaksanakan ibadah ke tanah suci disebabkan karena satu keadaan, yaitu satu kondisi pandemi seperti ini, tahun depan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang kepada Bapak Ibu dan juga diberi kesempatan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, di mana niatan ini
adalah niatan yang mungkin sudah lama terpendam. Tinggal action tahun ini untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala sekaligus menyempurnakan rukun Islam yang kelima, tapi qadarullah, Allah menentukan yang lain. Kita hanya bisa bersabar menghadapi satu kondisi seperti ini seraya berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala seraya mengganti kondisi yang sulit disebabkan karena pandemi COVID-19 ini dengan kondisi yang normal seperti biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama yaitu ibadah haji sebagaimana ibadah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, man istata'a ilaihi sabila. Jadi ibadah ini bukan ibadah paksaan, siapa yang mampu saja yang untuk akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan. Maka bahasanya adalah menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu dengan cara berangkat ke tanah suci, tetapi kemudian di belakang dibatasi dengan kalimat man istata'a. Ya, siapa yang mampu. Maka ketika sudah ada niatan di dalam hati untuk bisa menyempurnakan rukun Islam, bagaimana umumnya yang kita lihat, Allah akan mudahkan orang itu untuk bisa mendaftar untuk mendapatkan porsi haji, dan kemudian pada akhirnya Allah berangkatkan untuk menjadi tamunya. Ini soal kemauan dan juga soal kemampuan untuk bisa mengolah hati dan harta yang dimilikinya untuk menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima. Ini ibadah pertama yang ada di bulan Zulhijjah. Kemudian ibadah yang kedua adalah ibadah Idul Qurban, yaitu ibadah di mana kita disyariatkan untuk menyembelih binatang kurban yang tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari momen ibadah pelaksanaan Idul Qurban. Tentu persoalan ini juga kita kaitkan, artinya ibadah ini kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang ini, bahwa mungkin tak gampang, tak mudah bagi kita untuk mengeluarkan uang untuk kemudian kita berikan ataupun kita belanjakan untuk hal-hal yang mungkin di tahun yang lalu mudah bagi kita untuk mengeluarkannya, tapi di tahun ini begitu amat sulit sehingga sampai memeras otak untuk kemudian mengatur cash flow keuangan keluarga, sehingga mungkin juga berimbas kepada budget yang kita miliki untuk kemudian kita sisihkan untuk berkorban di tahun ini. Apalagi mungkin bagi kita tak cukup waktu untuk menabung sehingga kita cukup untuk berkorban, tapi kemudian tahun ini dan bulan ini kita kepingin untuk berkorban, tahun ini pula uang itu harus kita sisihkan. Di saat yang bersamaan juga mungkin banyak kebutuhan yang secara bersamaan juga menuntut bagi kita untuk memikirkan dan menyelesaikannya, seperti mungkin daftar ulang anak-anak sekolah, lalu kemudian mungkin hutang-hutang yang juga sudah jatuh tempo harus segera diselesaikan. Di saat yang akan datang, ya di hampir yang bersamaan juga kita dituntut untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala pada momen Idul Adha 1441 Hijriah. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita menyikapi diri kita dalam kondisi yang demikian? Apakah kemudian kita mengatakan sudahlah, mungkin kondisi tahun ini belum memungkinkan untuk berkorban, sehingga aku akan berkorban di tahun depan, yaitu 1442 Hijriah saja. Bisa saja dan mungkin saja, karena ini sebuah angan-angan dari kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah di tahun yang akan datang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita lewat umur yang diberikan untuk sampai di tahun berikutnya? Allahu a'lam, tidak ada yang tahu. Dan ini adalah spekulasi tingkat tinggi tentunya, dengan menggantungkan angan-angan bahwa mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, lalu kemudian kita berharap karena tahun ini adalah tahun tersulit yang dihadapi oleh manusia dan kaum muslimin, maka mungkin sampai ibadah kurban juga dipending, di cancel, sehingga mengatakan sudahlah tahun depan saja. Tapi kalau kemudian kita melihat bagaimana sesungguhnya karakter orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133 sampai 134. Di penghujung ayat yang ke-133 Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin,
bahwa surga yang lebarnya seperti langit dan bumi itu disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian Allah mendeskripsikan siapakah humul muttaqun, siapakah mereka yang bertakwa. Lalu Allah jelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu adalah ciri utama yang Allah jelaskan pada ayat yang ke-134, yaitu mereka yang berinfak, ya, membelanjakan hartanya di jalan Allah, fis sarra'i dalam keadaan mudah, wad dharra'i dalam keadaan sulit. Nah, yang kita soroti adalah kata dharra dalam kondisi yang saat ini kita rasakan dan kita jalani, yaitu dalam keadaan sulit. Sehingga karakter dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bergeser. Mau ia dalam kondisi mudah seperti tahun lalu di mana Allah mudahkan semuanya lalu kita bisa berkorban, dan inilah saat tersulit bagaimana ketika kita bisa mengatur cash flow keuangan keluarga, lalu kemudian kita sisihkan sebagian kecil dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita, lalu kemudian kita belanjakan di jalan Allah untuk berkorban. Sebetulnya itu adalah merupakan kesuksesan dari ujian yang Allah berikan kepada kita, yaitu dalam kondisi sulit tapi kita bisa menyisihkan harta yang kita miliki lalu kemudian kita infakkan dengan cara berkorban. Ini adalah merupakan challenge ya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menyerah dengan keadaan atau justru kita bisa mencari solusi untuk bisa menemukan jalan terbaik dari persoalan yang kita hadapi, terutama dari soal finansial. Begitu kita bisa menyisihkan sedikit harta yang kita miliki untuk dibelanjakan di jalan Allah dengan cara berkorban taqarruban ilaih, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, fanahnu najihuna bihada, maka kita adalah termasuk orang-orang yang sukses melampaui satu ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang betul kurban yang kemudian disyariatkan bagi kita untuk menjalankannya bukan dikatakan sebagai fardu ain. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tentang masalah ini. Ya, bahkan jumhur mengatakan bahwa anna hadhihi hiya sunnah muakkadah, bahwa ini adalah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan bagi kita saban tahun. Jadi bagi kita yang berfaham, yang berpendapat bahwa kurban cukup sekali dalam setahun, tentu tidak benar. Dan ini adalah merupakan kesempatan sekali dalam setahun yang Allah berikan kepada setiap kita, ya, kepada setiap kita yang mampu untuk melaksanakan berkurban. Tetapi sebelum kemampuan itu datang, maka biasanya ada kemauan untuk melakukannya, karena tidak mungkin ada kemampuan kalau kemauan pun tak ada. Begitu kita ada kemauan untuk berkorban, maka biasanya ada azam, ada niatan yang kuat luar biasa yang menyeruak dari dalam kalbu, lalu kemudian berupaya dalam sebuah tindakan. Maka mungkin mulai bulan ini kita bisa menyisihkan dikit demi sedikit apa yang Allah berikan kepada kita untuk kita infakkan, yaitu dengan cara berkorban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah taklim Darul Fatah azzakumullah, yang perlu kita catat di dalam hati kita masing-masing bahwa berkorbannya seorang muslim untuk Allah Subhanahu wa taala adalah tidak lain tidak bukan memanfaatkan momen ini untuk beribadah kepadanya, di mana ibadah ini akan menghantarkan kepada kemenangan, menghantarkan kepada ketenangan, dan menghantarkan kepada posisi dekatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27 sampai 31, ketika Allah menceritakan tentang pengorbanan yang dilakukan oleh dua anak Adam, ya, yaitu Qabil dengan Habil. Sehingga kalau kita melihat kepada sejarah, bukan pada zaman Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan putra tercintanya yang bernama Ismail saja, tapi sejarah bagaimana manusia diminta untuk berkorban untuk Allah itu sejak dulu, sejak ketika popularitas manusia belum banyak, yaitu saat ketika Nabi Adam alaihissalam yang melihat bagaimana putra-putranya mendapatkan challenge dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Di awal ayat yang ke-27 ketika Allah berfirman, "Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Ya, idz qarraba,
ketika mereka diminta dua-duanya untuk berkorban, karena ada alif musanna di belakang ba, id qarraba qurbanan. Jadi kata kurban sudah ada di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-27 tadi. Tujuannya apa? Diambil dari kata qarraba yuqarribu qurbanan, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang dilihat itu bukan dagingnya, bukan kemudian darah yang dialirkan, tetapi bagaimana kita melakukan itu. Tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun juga kita tidak menafikan dan tidak memungkiri bahwa Idul Kurban juga merupakan ibadah yang berdimensi sosial, di mana daging yang dihasilkan dari binatang-binatang kurban itu bisa kemudian dibagikan kepada seluruh kaum muslimin, bukan hanya saja yang tidak mampu, tapi yang kaya juga dapat, yang miskin juga dapat, yang mampu dapat, yang tidak mampu juga dapat, karena ini adalah merupakan ibadah yang tidak secara klasifikasi peruntukannya kepada kaum du'afa ataupun kaum fuqara. Berbeda dengan pendistribusian zakat fitri ataupun zakat mal sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-60. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Qabil dan Habil, kalau kita merunut kepada sejarah historis yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27, bahkan panjang tuh 5 ayat Allah ceritakan sampai ayat yang ke-31, tidak lain tidak bukan adalah bagaimana predikat ketakwaan itu bisa diraih oleh keduanya, walaupun pada akhirnya hasilnya berbeda. Yang satu ditolak, yang satu diterima. Lalu korbannya siapa yang diterima? Adalah korbannya dari Habil yang mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika amarah membuncah dari Qabil karena ia tahu korbannya tidak diterima, lalu kemudian dia mengatakan, qala la'aktulannak, saya betul-betul akan membunuhmu. Seolah-olah dia tidak terima nih. Kenapa kurbanmu diterima, kurbanku ditolak? Dia nggak introspeksi, dia nggak muhasabah. Kenapa? Karena yang dikorbankannya adalah sayur-sayuran yang busuk, sayur-sayuran yang berkualitas buruk. Maka Allah tidak mungkin menerima sesuatu yang buruk. Li'annallaha tayyibun. Karena Allah adalah bagus dan Allah tidak mungkin menerima sesuatu yang tidak bagus. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Habil menanggapi apa yang disampaikan oleh saudaranya? Dia mengatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, bahwa hanya dari orang-orang yang bertakwa saja kurban itu berasal dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah mengatakan demikian sebagai ibrah, pelajaran bagi kita manusia yang hidup di akhir zaman, bahwa kurban adalah merupakan bentuk manifestasi perwujudan cintanya kepada Allah, sebagai ikhtiar maksimal yang mungkin ia lakukan di bulan Zulhijjah untuk berkorban sesuatu hanya untuk lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Ayat kedua yang akan kita soroti sebagai kesesuaian dari materi yang kita bahas pada kesempatan ini, fasalli lirabbik. Ada perintah yang Allah sampaikan kepada kita, fasalli lirabbik, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah, lahu, untuknya, walaupun tidak ada di dalam ayat itu. Artinya fasalli lirabbika wanhar lirabbik. Jadi ayat itu sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah dalam pendapat yang beliau kemukakan, salatlah engkau untuk Tuhanmu dan berkorbanlah juga untuk Tuhanmu. Jadi kalimat fasalli li rabbik, perintah yang wajib untuk kita laksanakan karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annal amra minhu liddalalati 'alal wujub, bahwa perintah yang datangnya dari Allah itu menunjukkan perintah wajib yang harus dikerjakan. Salatlah secara umum, bahwa seluruh pekerjaan yang namanya salat, entah itu yang wajib maupun yang sunnah, li rabbik, untuk Allah, tidak untuk yang lain, ya. Lalu kemudian wanhar, dan juga berkorbanlah, artinya korban onta ataupun sapi atau kerbau atau domba sekalipun, lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena di masa lalu, kenapa ada kata li rabbik di masa lalu, bahwa salatnya seseorang dan kemudian berkorbannya seseorang itu ternyata tujuannya tidak untuk Allah semata, tapi juga untuk yang lain. Maka ini yang disebut dengan ibadah yang di dalamnya ada kemusyrikan.
Tetapi secara khusus tadi yang pernah disinggung, yang disampaikan oleh Qatadah bahwa yang dimaksudkan sholat di situ adalah merupakan sholat hari raya Idul Adha. Maka artinya setelah engkau melaksanakan sholat Id, maka nahar, berkurbanlah engkau di hari raya, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Dimana ketika kita tidak punya waktu yang cukup untuk nahar, berkurban pada tanggal 10, maka masih diberi kesempatan pada 3 hari berikutnya. Seperti yang terjadi pada tahun ini 1441, di mana Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Maka kita punya pilihan nih Bapak Ibu, apakah berkurban di hari Jumat karena mungkin waktu yang tidak cukup disebabkan karena akan melaksanakan sholat Jumat, lalu kemudian ya sudah kita laksanakan kurban di tanggal 11, dan itu sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Dari berbagai dalil rentetan yang kemudian sudah dihaturkan, mudah-mudahan cukup bagi kita untuk memotivasi diri kita masing-masing untuk kemudian bisa berkurban tahun ini, walaupun mungkin dalam kondisi yang tidak mudah, artinya dalam kondisi yang sulit seperti ini. Tapi dengan tawakalna 'ala Allah, lalu kemudian dengan niatan yang saleh, niatan yang baik, dan karena ingin menggapai ridha Allah, mudah-mudahan Allah bukakan jalan di hadapan kita mulai saat ini untuk kemudian mempermudah datangnya rezeki kepada kita, untuk kemudian dialokasikan dari apa yang kita miliki untuk kemudian tetap bisa berkorban di tahun ini, sehingga ketika ada orang-orang yang jauh lebih sulit daripada kita, itu juga masih bisa merasakan untuk tanda kutip merayakan euforia kegembiraan Idul Adha karena bisa makan daging kurban bersama-sama. Tapi kalau kemudian kita sudah melihat kepada diri kita aja sudah sulit, maka kita bisa melihat bagaimana dengan orang di bawah kita, kan gitu. Ini karena kalau masalah rezeki yang kita lihat adalah perbandingannya dengan orang-orang yang ada di bawah kita, agar kita bisa mengucap kata syukur saban hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita saja sudah mengukur kepada diri kita, sepertinya tahun ini kita tidak bisa berkurban, maka bagaimana dengan orang-orang yang ada di bawah kita? Artinya mereka akan ada kesedihan yang mungkin mereka akan rasakan, kenapa nggak bisa makan daging bareng. Tapi kalau kemudian kita bisa berkomitmen, insya Allah tahun ini walaupun dalam keadaan apapun kita bisa berkorban, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rezeki kepada Bapak Ibu dan kita semuanya untuk bisa berkorban di tahun ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.